Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiskayeta Gustia dengan NIM 21211181. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul tentang kaidah muradif dan mushtara. Baiklah, kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pengertian muradif. Pengertian muradif adalah al-muradifu huwa lafdzu muta'addidu lil ma'nal wahidi. Muradif adalah lafaz yang bermacam-macam dengan arti yang sama. Muradif ini lafaznya banyak tapi artinya sama atau satu. Dalam bahasa Indonesia kita mengenalinya dengan sinonim. Jadi muradif ini lafaznya bermacam-macam tetapi artinya tetap satu. Contohnya al-laitsu al-asadu artinya singa. Contoh yang kedua, al-ustazu al-mudarris artinya guru. Jadi tadi udah dijelaskan muradif ini lafaznya banyak tetapi artinya sama. Itu yang dikatakan dengan muradif. Yang kedua yaitu hukum lafaz muradif. Ulama itu berbeda pendapat apakah dua lafaz itu atau lebih yang bersamaan artinya boleh digunakan keduanya dalam pemakaian atau tidak. Jadi menurut pendapat pertama, iqa'ul mutaradifaini makanal akhari yajuzu il dalam yafum alaihi mani'un syar'iyun. Menempatkan dua muradif pada tempat yang lain itu diperbolehkan apabila ada ketetapan syarak. Jadi menurut pendapat yang pertama ini, ia membolehkan lafaz itu digantikan dengan lafaz selainnya selama ada syarat yang menetapkan. Jadi pendapat pertama ini mengatakan boleh lafaz ini digantikan selain dengan lafaz yang tadi yang lain, tetapi ada syarat yang menetapkan. Sedangkan menurut pendapat lain, iqa'ul mutaradifaini makanal akhari yajuzu idza kana min lufatin wahidatin. Memperbolehkan masing-masing dari dua lafaz muradif di tempat yang lain adalah boleh apabila lafaz muradif itu dari satu bahasa. Jadi menurut pendapat yang lain, mereka membolehkan pergantian suatu lafaz dengan lafaz lainnya asalkan satu bahasa. Jadi yang pendapat yang kedua ini boleh asalkan mereka masih dalam satu bahasa. Perlu digarisbawahi, penggunaan muradif ini hanya berlaku bagi bacaan selain Al-Quran, seperti bacaan sholat, bacaan doa atau zikir dan lain-lain itu boleh kecuali dalam Al-Quran. Contoh dalam Quran seperti dalam surah Al-Fatihah yang lafaznya berbunyi as-siratul mustaqim. Mustaqim kan artinya jalan, tetapi ada lafaz lain juga artinya sama-sama jalan. As-sabil. As-sabil itu artinya juga jalan. Jadi mereka sama-sama memiliki arti yang sama, tetapi dalam baca Al-Quran mustaqim tidak boleh digantikan dengan as-sabil walaupun artinya sama-sama jalan. Nah, sekarang menurut pendapat para ulama. Ulama yang pertama, Imam Malik berpendapat tidak boleh membaca takbir kecuali dengan lafaz Allahu Akbar. Menurut pendapat yang kedua, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah memperbolehkan takbir dengan lafaz yang semakna dengan lafaz Allahu Akbar digantikan dengan Allahu Azam, Allahu Akbar dan Allahu Ajab. Jadi mereka memiliki pendapat yang berbeda-beda. Imam Malik mengatakan tidak boleh menggantikan lafaz Allahu Akbar dengan lafaz lain
walaupun artinya itu sama-sama Allah Maha Besar. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah boleh menggantikan lafaz Allahu Akbar dengan lafaz lainnya asalkan mereka memiliki arti yang sama. Itu perbedaan pendapat para ulama. Nah, yang kedua kita masuk ke dalam materi pengertian musyarak. Pengertian musyarak yaitu al-mushtaraku faqulat dihtamala makna minal ma'anil mukhtalifah. Musyarak ini adalah setiap lafaz yang mempunyai arti berbeda-beda dari beberapa arti yang berbeda, atau dengan kata lain, musyarak ini memiliki satu lafaz dengan arti yang lebih dari satu atau lebih. Jadi musyarak ini lafaznya satu tetapi artinya lebih dari satu. Contohnya seperti zahaba. Zahaba artinya pergi, bisa juga diartikan dengan hilang. Yang kedua ainun. Ainun ini bisa diartikan dengan mata, juga bisa diartikan dengan mata-mata dan juga mata air. Jadi bedanya muradif dan musyarak ini, muradif ini lafaznya banyak tetapi artinya satu. Sedangkan musyarak ini lafaznya satu tetapi artinya lebih dari satu. Itu perbedaan musyarak dan muradif. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam hukum lafaz musyarak. Ada beberapa para ulama berbeda pendapat tentang hukum lafaz musyarak ini. Yang pertama yaitu ulama Imam Syafi'i, Qadi Abu Bakar dan Abu Ali Al-Juma'i berpendapat isti'malul musytaraki fi maknai au ma'anihi yajuzu. Penggunaan musyarak menurut makna yang dikehendaki ataupun untuk beberapa maknanya diperbolehkan. Jadi ada ayat atau hadis lain yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan lafaz tersebut adalah salah satu dari sekian banyak artinya, maka para ulama tersebut membolehkan makna penggunaan makna semuanya. Yang kedua yaitu Abu Hashim, Abu Hasan Al-Basri dan ulama lainnya berpendapat isti'malul musytaraki fi maknai au man'anihi la yajuzu. Para ulama tidak membolehkan penggunaan beberapa arti dari lafaz musyarak. Jadi jika ditemukan lafaz musyarak, maka ulama tersebut harus memilih salah satu arti dari lafaz tersebut. Jadi ulama Imam Syafi'i, Qadi Abu Bakar dan Abu Ali Al-Jubai, mereka berpendapat bahwasannya lafaz musyarak ini jika artinya banyak, mereka boleh menggunakan kedua-dua arti tersebut. Sedangkan menurut Hasan Al-Basri dan ulama lainnya, mereka berpendapat tidak boleh menggunakan lafaz dengan arti yang banyak. Jadi mereka tersebut harus memilih salah satu arti dari lafaz tersebut. Tidak boleh mereka menggunakan kedua-dua lafaz tersebut. Jadi mereka harus memilih salah satu arti dari lafaz tersebut. Beda dengan Imam Syafi'i tadi. Kalau Imam Syafi'i boleh menggunakan arti kedua-duanya asalkan lafaznya itu sama. Jadi mereka membolehkan memilih kedua arti tersebut, menggunakan kedua arti tersebut. Sedangkan Imam Hasan ini tidak boleh, mereka harus memilih salah satu arti dari lafaz tersebut. Nah, contohnya seperti ini ya. Terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 26 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti illa tusyrik bi syai'aw wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Dalam potongan ayat Al-Hajj ini yang ayat terakhir yang lafaznya as-sujud. Nah, as-sujud ini memiliki dua arti, yaitu kepatuhan dan meletakkan kepala di tanah.
Nah, kepatuhan ini digunakan pada seluruh makhluk di muka bumi. Kemudian meletakkan kepala ke tanah ditunjukkan untuk makhluk yang berakal saja. Nah, jadi di dalam dua para ulama tadi berpendapat, Imam Syafi'i ini as-sujudu, kata as-sujudu kan memiliki dua arti. Jadi Imam Malik berpendapat boleh menggunakan arti as-sujudu, boleh menggunakan arti kedua-duanya, meletakkan kepala ke tanah dan kepatuhan, boleh digunakan kedua-dua arti tersebut. Sedangkan Imam Abu Hasan tadi tidak boleh menggunakan arti, walaupun tidak boleh menggunakan arti kedua-duanya, harus mereka memilih salah satu arti tersebut. Jadi mereka harus memilih antara kepatuhan dan meletakkan kepala di tanah. Jadi mereka harus memilih salah satu arti dari lafaz as-sujudu tadi. Selanjutnya yaitu sebab-sebab terjadinya lafaz mustarak. Sebab-sebab terjadinya lafaz mustarak dalam bahasa Arab sangat banyak sekali. Namun, para ulama ushul telah merumuskan sebab-sebab yang paling mempengaruhi antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu terjadinya perbedaan kabilah-kabilah Arab di dalam menggunakan suatu kata untuk menunjukkan terhadap satu makna. Seperti perbedaan dalam pemakaian kata yadun. Dalam satu kabilah, kata ini digunakan menunjukkan arti hasta secara sempurna. Sedangkan kabilah yang lain untuk menunjukkan khusus untuk telapak tangan. Jadi kabilah-kabilah Arab ini dalam menggunakan suatu kata untuk menunjukkan terhadap satu makna, seperti perbedaan yadun dengan yadun. Ada kabilah lain mengatakan artinya hasta secara sempurna, sedangkan kabilah lain mengatakan yadun ini artinya telapak tangan. Yang kedua yaitu terjadinya makna yang berkisar atau keraguan-raguan antara makna hakiki dan majaz. Jadi mereka para ulama ini berkisar, ada keraguan-raguan antara makna hakiki dan makna hajaz atau hajaz. Yang ketiga yaitu terjadinya makna yang berkisaran atau keraguan-raguan antara makna hakiki dan makna istilah urf, sehingga terjadi perubahan arti satu kata dari arti bahasa ke dalam arti istilah, seperti kata-kata yang digunakan dalam istilah syarak seperti lafaz as-sholatu yang dalam arti bahasa bermakna doa, kemudian dalam istilah syarak digunakan untuk menunjukkan ibadah tertentu yang telah kita maklumi. Jadi itu sebab-sebab terjadinya mustarak. Baiklah, sekian penjelasan materi UAS saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.